Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra Fanya Hairunisa dengan NIM 2109629, Prodi Sains Informasi Geografi kelas 1B. Saya dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Boys-Ballot. Gerakan massa udara yang arahnya horizontal dikenal dengan istilah angin. Berkaitan dengan gerakan angin, seorang ahli ilmu cuaca dari Perancis yang bernama Boys-Ballot mengemukakan dua pernyataan yang dikenal dengan hukum Boys-Ballot. Yang di sebelah kanan adalah foto dari Boys-Ballot. Adapun bunyi hukum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, angin adalah massa udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Yang kedua, di belahan bumi utara, BBU, arah gerakan angin dibelokkan ke kanan. Sehingga di belahan bumi selatan, BBS, arah angin dibelokkan ke kiri. Pembelokan arah angin seperti dikemukakan tersebut adalah adanya gaya Coriolis akibat dari rotasi bumi. Angin dapat digolongkan atas beberapa macam sebagai berikut. Bunyinya adalah, apabila seseorang di belahan bumi utara berdiri membelakangi angin, maka tekanan atmosfer di sebelah kanan lebih tinggi daripada di sebelah kiri. Atau lebih juga disebut tekanan tinggi berada di sebelah kanan dan tekanan rendah berada di sebelah kiri. Di sebelah bumi selatan keadaan sebaliknya. Dari tersebut di atas hubungan tersebut apakah teristimewa di laut untuk menentukan tempat pusat siklon atau hurricane. Hukum Boys-Ballot ini dikemukakan oleh seorang ahli meteorologi bangsa Belanda bernama Christoph Hendrik Didericus Boys-Ballot pada tahun 1857. Angin dapat digolongkan dengan beberapa macam. Tekanan udara tinggi berada di kutub utara, angin timuran kutub, subkutub 60 derajat utara. Tekanan udara tinggi, angin baratan utara, kawasan tenang tropika 30 derajat utara. Tekanan udara rendah, angin timur utara atau angin timur laut, khatulistiwa diladrum 0 derajat. Tekanan udara tinggi, angin timuran selatan, angin tenggara, kawasan tensil tropika 30 derajat Celcius. Tekanan udara rendah, angin baratan selatan, subkutub 60 derajat Celcius, angin timuran kutub, tekanan udara tinggi, kutub selatan, dan sistem angin dunia. Hukum Boys-Ballot 2. Molekular udara A berputar dengan bumi dari barat ke timur dan bergerak ke khatulistiwa. Sesaat di titik 1, kemudian di titik 2, 3, dan di A4. Jika bumi tidak berotasi, ia akan tiba di A3. Jadi karena tiap titik di KH lebih cepat berputar, maka molekul A datangnya terlambat, tidak di A3 tetapi huruf di A4. Begitu pula molekul B. Kecepatan rotasi bumi menurut garis lintang. Nomor 1, garis lintang 0 derajat, kecepatan rotasi 461 meter per detik. Yang kedua, 10 derajat, 457 meter per detik. Yang ketiga, 30 derajat, 402 meter per detik. Yang keempat, 40 derajat, 335 meter per detik. Yang kelima, 60 derajat, 232 meter per detik. Dan yang terakhir, keenam, 9. A. Angin pasat. Angin yang berembus terus-menerus dari daerah maksimum subtropik ke daerah minimum khatulistiwa. Akibat adanya rotasi bumi, maka di belahan utara terjadi angin pasat timur laut dan di belahan selatan terjadi angin pasat tenggara. B. Angin antipasat. Angin antipasat adalah kembalinya angin pasat udara yang naik ke daerah Angin fon memiliki nama yang berbeda-beda di berbagai daerah. Beberapa angin fon yang bertiup di Indonesia sebagai berikut. A. Angin berubut terdapat di Sulawesi Selatan. B. Angin bohorok terdapat di Delhi, Sumatera Utara. C. Angin kumbang terdapat di Cirebon, Jawa Barat.
D. Angin gending terdapat di Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur. E. Angin wambrau terdapat di Papua. E. Angin barat dan angin laut. Ini adalah contoh gambar angin laut yang bertiup dari laut ke darat. Dan yang kedua ada angin darat yang tertiup ke laut pada malam hari. F. Angin gunung dan angin lembah. Angin gunung merupakan jenis angin yang bergerak dari gunung menuju lembah dan sebaliknya, angin lembah bertiup dari lembah menuju gunung. Di sini saya punya contoh gambar angin lembah yang bertiup ke gunung pada siang hari dan angin gunung yang tertiup ke lembah pada malam hari. G. Angin monsun atau muson atau musim. Angin monsun adalah angin yang arahnya selalu berganti setiap setengah tahun sekali, tergantung pada letak matahari. Di sini saya punya contoh gambar angin monsun. H. Angin siklon, siklon, dan antisiklon. Siklon ialah daerah depresi atau pusat barometris minimum. Angin siklon ialah angin yang gerakannya berputar menuju pusat. Terjadinya angin siklon disebabkan adanya daerah depresi atau daerah barometris minimum. Dikelilingi oleh daerah barometris maksimum, arah putaran siklon di belahan bumi utara, di selatan utara khatulistiwa, berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Dan sebaliknya, di daerah bumi selatan, di daerah khatulistiwa, arah putarannya searah dengan jarum jam. Angin antisiklon ialah angin yang gerakannya berputar meninggalkan pusat. Terjadinya angin antisiklon disebabkan adanya daerah barometris maksimum dikelilingi oleh barometris minimum, sehingga angin bergerak memutar keluar meninggalkan pusat. Arah putaran antisiklon di belahan bumi utara daerah dengan arah putaran jarum jam. Sebaliknya, di belahan bumi selatan berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Di sini saya memiliki contoh gambar dari angin siklon dan antisiklon di belahan selatan dan di belahan utara. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai hukum Bois-Ballot. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.